know you're next to me, no matter what I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti dengan NPM 223 kelas D, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan teknik penyusunan mini project statistika bisnis. Jadi yang pertama, saya membuat kuesioner yang berisi pertanyaan data diri untuk responden dan pertanyaan yang berkaitan dengan kuliah maupun IPK. Ini juga sudah terdapat jawaban dari responden sebanyak 83. Nah, ini yang kemudian akan diinput dalam bentuk SPSS. Ini bentuknya ya, setelah diinput dalam SPSS, kemudian kita unduh dalam bentuk Excel. Nah, di sini kan ada 83 data. Ternyata saya menjumpai ada 6 data yang tidak relevan. Jadi saya menghapus data tersebut sehingga datanya tinggal 78. Selanjutnya, pertanyaannya kita ubah dalam bentuk kode karena pertanyaannya terlalu panjang sehingga dalam Excel terlihat tidak rapi. Pertanyaan 1 menjadi A1, pertanyaan 2 menjadi A2, seterusnya hingga A7. Kemudian pilihan opsinya juga kita ubah, yaitu kita beri skala 1-4 atau 1-2. Nah, di sini bentuk data mentahnya setelah pertanyaannya kita ubah dalam bentuk kode A1 hingga A7. Selanjutnya kita akan mencari 2 sampel. Ada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dan mahasiswa yang kuliah penuh waktu. Caranya kita akan memfilter data mentah tersebut dengan kita blok bagian status kuliah, lalu kita pilih home, kita pilih menu sort and filter, lalu kita sesuaikan, kita pilih kuliah yang sambil bekerja atau kuliah penuh waktu terlebih dahulu. Seperti ini datanya ketika sudah diinput. Ada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dan mahasiswa kuliah penuh waktu atau fokus kuliah. Di sini kita samakan ya, yaitu sebanyak 28 sampel antara sampel 1 dan sampel 2. Nah, seperti yang kita tahu, pada pertanyaannya pihak responden itu sudah ada nilainya. Ini dapat dari mana? Didapatnya dari jawaban responden yang kita ubah dalam bentuk data ordinal, karena yang semula kan masih data string atau masih dalam bentuk kata-kata. Nah, setelah itu jawaban dari responden, nilainya itu kita jumlah dan kita masukkan di tiap-tiap kolom sesuai dengan nomornya. Yang pertama, kita akan mencari min variabel 1 atau data 1 dengan rumus sigma X1 per N1. X di sini adalah rata-rata dari data 1 dan N adalah jumlah sampel kelompok 1. Maka 414 dibagi frekuensinya sebanyak 28 sama dengan 14,786. Lalu kita mencari min dari data 2 sama rumusnya, maka hasilnya didapat 13,03. Selanjutnya kita akan mencari deviasi standar skor dari data 1. Caranya yaitu akar sigma X1 pangkat 2 per N1 min sigma X1 per N1 pangkat 2.
Di sini hasilnya kita peroleh yaitu 3,66. Kemudian kita mencari deviasi standar skor dari data 2. Rumusnya masih sama. Hasil yang kita peroleh yaitu 4,740. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari standar error min dari data 1 yang rumusnya standar deviasi kita pangkatkan 2 dibagi N1 min 1. Standar deviasi dari data 1 yaitu 3,66 per 28 min 1 yaitu 27, maka hasil yang kita dapat 0,1355. Sedangkan di data 2 yaitu 0,1755. Lalu kita mencari perbedaan standar error antara data 1 dan data 2. Caranya demikian, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 0,558. Yang terakhir, kita mencari t-test dengan rumus yang telah ditetapkan, yaitu T sama dengan M1 min M2 per standar error min 1 dikurangi min 2. Kemudian dibagi dengan standar error perbedaan dari kedua rata-rata tersebut. Lalu kita masukkan nilainya. Nilai dari mean data 1 14,786 dikurangi mean dari data 2 yaitu 13,03 dibagi dengan 0,558. Hasilnya 3,147. Setelah itu kita menggunakan rumus uji T pooled variance yang rumusnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Ini digunakan dengan ketentuan jumlah anggota sampel ke-1 dan kedua sama, serta data berdistribusi normal dan variansnya homogen. Nah, N1 tambah N2 kan 28 tambah 28 dikurangi 2 hasilnya 54. Setelah itu kita menguji statistik hitung berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasilnya adalah 1,674. Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa T hitung didapatkan sebesar 3,147 dan T tabel pada taraf signifikasi 5% dengan DK 54 mendapatkan T tabel sebesar 1,674. Kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai IPK mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dengan mahasiswa yang fokus kuliah. Hal ini didukung dengan nilai IPK berdasarkan survei atau kuesioner tadi, di mana IPK mahasiswa yang fokus kuliah sebesar 3,5 sampai dengan 4, sedangkan mahasiswa yang kuliah sambil bekerja memiliki nilai 2,5 sampai dengan 3 dan 3 sampai dengan 3,5. Sekian pemaparan tugas statistika bisnis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.